Shalom, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Oke, baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan sampai pada saat ini masih diberikan kehidupan, dan saya bersyukur akan hal itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum memulai khotbah saya, ada satu cerita yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, suatu ketika ada seorang anak muda. Anak muda ini dia sedang berjalan di sekeliling rumahnya. Nah, ketika saat itu, ketika dia sedang berjalan, anak muda ini juga melewati rumah tetangganya. Nah, singkat cerita, tetangganya ini memanggil anak muda tersebut. Ya, misalkan anak muda ini kita kasih aja namanya Jono, gitu ya, Jono. Nah, dia panggil seperti ini, Jono, kemari. Tapi ketika Jono ini melihat ke tetangganya ini, ternyata tetangganya ini di tangan kanannya dia membawa plastik atau kantung hitam berisikan buah-buahan segar, sedangkan di tangan kirinya dia membawa golok. Akhirnya karena dia udah berpikir jangan-jangan aku nih kalau aku ke sana aku mau dibunuh. Jangan-jangan kalau aku mau di sana aku mau digebukin. Dia udah berpikir negatif thinking dulu. Akhirnya dia kabur terbilit-bilit seperti itu. Dia kabur ke rumahnya. Akhirnya dia nggak jadi mendapatkan buah yang segar itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ternyata tetangganya ini tidak ingin membunuhnya atau tidak ingin menggebuk si Jono ini. Tetangganya ini hanya ingin memberikan buah yang ada di dalam kantong plastik itu kepada si Jono ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertanyaan besar bagi kita sekarang, apakah kita ingin menjadi seperti anak muda ini? Ketika dipanggil, kita merasa kita berat. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9, tapi kita akan tidak membaca semuanya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Judul perikop, Abraham dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kemudian ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita akan lanjut ke ayat yang ke-9. Silakan Bapak Ibu jemaat simak dalam Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-9 berkata, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah dipanggil untuk dapat berkat dan memberkati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertanyaan bagi kita sekarang, jika Anda dan saya benar-benar ingin mendapat berkat dan diberkati atau memberkati orang lain, pertanyaan bagaimana caranya? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa diberkati maupun menjadi berkat dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama itu kita harus sadar dulu bahwa berkat yang dapat kita miliki atau berkat yang kita miliki, kita mendapat berkat itu bukan milik kita sendiri. Banyak orang yang berpikir ketika aku mendapatkan berkat, ini kan aku yang dapat, aku susah payah mendapatinya. Contoh, misalkan aku mendapatkan nilai uang banyak 1 juta lah, karena hasil kerja kerasku. Kadang-kadang aku berpikir, ngapain aku bagi-bagi sama orang, ngapain aku harus bagi sama orang, ini hasil kerja kerasku kok.
Tuhan, firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita, kita harus sadari bahwa berkat yang kita dapat bukan milik kita sendiri. Ada bagian milik orang lain dalam berkat yang kita miliki. Ada hak orang lain dalam berkat yang kita miliki. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak wajar banyak orang yang berpikir kita sering mungkin ketemu dengan orang-orang yang egois dalam hidupnya. Dia berpikir semua yang dia dapatkan hanyalah untuk aku. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang hidupnya belum dalam Kristus, hidupnya itu pasti selfish. Selfish ini egois. Hidupnya itu pasti berpikir hanya untuk aku. Berkati aku, berkati keluargaku, berkati rumah tanggaku, berkati pekerjaanku dan lain-lain, sehingga dia lupa sadar bahwa masih banyak orang di sekeliling. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita akan temukan banyak orang yang seperti ini dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, karena kita adalah orang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita mendapatkan berkat itu bukan milik kita sendiri, tapi berkat itu ada hak orang lain di dalamnya. Dan satu hal yang saya pahami dalam hidup ini, kenapa orang bisa seperti ini? Mereka bisa egois, tidak ingin membagikan itu kepada orang lain. Karena satu, cinta akan uang. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau kita belajar juga dari kisah Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan Yesus yang ditunjuk secara langsung oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya, pelayanan 3,5 tahun, tapi tiba-tiba dia bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa yang sangka coba? Gak ada yang sangka. Seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang yang telah pelayan dengan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Satu hal Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang dapat saya pelajari dari pelajaran dari Yudas Iskariot ini, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun enggak menjamin kalau dia itu enggak jatuh ke dalam dosa. Enggak ada jaminan. Mungkin banyak kita temui orang-orang yang kita berpikir orang ini rohani banget sih gitu. Pagi-pagi ketika dia bangun tidur dia memuji Tuhan. Dia sering pelayanan, dia sering naik ke altar, dia sering ke gereja, tapi itu nggak menjamin dia kalau dia tuh nggak bisa jatuh dalam dosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita sadari dalam hidup kita bahwa ketika kita mendapatkan berkat, ada hak orang lain dalam berkat yang kita miliki. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapat diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain? Yang kedua adalah cepat tanggap dalam meresponi panggilan Allah. Itu terdapat dalam ayat 5 dan 6. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar dari teladan Abraham, saya panggilnya Abraham karena sudah terbiasa dengan Abraham. Sebetulnya kalau di kisah ini sebenarnya namanya adalah Abram, belum digantikan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar dari teladan Abraham ketika dia disuruh oleh Allah untuk pergi, dia pergi nggak nego. Dia nggak berpikir Tuhan, nanti kalau aku di sana aku mau ngapain? Dia nggak tahu, tapi Abraham itu langkahnya itu pasti. Karena apa? Dia melangkah dengan iman. Satu cerita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk suatu ketika ada kucing peliharaan. Nah, kucing ini dipelihara oleh satu keluarga. Dan kebetulan kucing ini sangat dekat dengan anaknya. Karena sedangkan dengan ayah dan ibu dari anak ini, kucing ini agak kurang dekat. Karena ayah dan ibu anak ini sering berpergian. Jadi yang sering di rumah itu adalah anaknya. Akhirnya karena anaknya juga sering bermain dengan si kucing, dan kucing ini akrab dengan
dengan anaknya. Nah, jadi ketika kucing ini dipanggil oleh ayah dan ibu dari anak ini, dia pasti nggak akan cepat menanggapi panggilan itu. Tapi ketika anaknya yang memanggil, dia pasti cepat untuk merespon panggilan itu. Nah, satu hal Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang dapat kita pelajari dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahwa dalam meresponi panggilan Tuhan itu perlu ada koneksi yang baik antara kita dengan Tuhan. Seperti kucing tadi. Karena kucing ini udah terbiasa dengan anaknya, karena kucing ini dekat dengan anak itu tadi, sehingga ketika dia memanggil, dia langsung merespon. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan heran banyak orang-orang yang mengatakan aku dipanggil Tuhan di tempat ini, apalagi khusus kita anak STT. Tapi mereka hanya sekedar punya panggilan, tapi tidak terpilih untuk mereka. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan banyak terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana cara kita dapat diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain? Yang ketiga adalah percaya kepada Allah yang menyediakan. Saya kasih contoh seperti ini. Percaya kepada Allah itu seperti ini. Ada seorang pemain sirkus, dia sedang memainkan atraksinya, berjalan di atas tali tambang, kita bisa dibilang seperti itu, tali tambang, sambil mendorong gerobak. Dan kebetulan penonton di situ banyak. Nah, pemain sirkus ini dia sangat pandai dan ahli. Akhirnya dia dapat menyeberangi tali itu sampai kepada tujuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena melihat atraksi ini, para penonton pun akhirnya bertepuk tangan. Nah, singkat cerita, si pemain sirkus ini ingin mempunyai tantangan yang lebih dalam lagi, yaitu ketika ia berjalan di atas tali ini, dia akan membawa orang di gerobaknya itu. Tapi di bawahnya itu, di bawah tali itu ada api yang siap melahap siapapun yang jatuh ke dalamnya. Karena akan hal itu para penonton pun terkejut. Aduh, kalau aku jatuh, aku mati nih. Aku masih belum siap lah gitu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada seorang anak kecil yang memberanikan diri untuk dibawa oleh pemain sirkus ini melintasi tali tersebut. Dan pada akhirnya pemain sirkus dan anak kecil ini sampai kepada tujuannya dengan selamat. Seperti itu juga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Percaya kepada Allah itu seperti itu. Jangan ragu-ragu. Jika engkau percaya kepada Allah, percayalah dengan sungguh-sungguh seperti anak kecil ini. Apalagi kalau kita udah mengalami banyak mukjizat, kita banyak mengalami berkat dalam hidup kita. Jangan ragu-ragu, apa sih yang perlu ragukan lagi dalam hidup kita? Udah jelas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pertanyaan besar bagi kita. Maukah kita diberkati? Amin. Dan diberkati orang lain. Tanyakan dalam hati, Tuhan, apakah ini suatu panggilanku? Yes. Tuhan, apa Engkau akan memakai hidup ini? Mari kita berdoa.